Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Eka Hadi Saputro. Di sini saya akan memaparkan mengenai tema dari MPLS kali ini, yaitu anti narkoba dan anti bullying atau kekerasan. Sebelum itu, saya mengucapkan selamat datang dan selamat belajar di SMK Islam An-Nur. Langsung pada pembahasan. Yang pertama adalah narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya, yang merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu berupa pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Penyalahguna narkoba berdasarkan pengelompokan, tingkat pertama itu yaitu dari para pekerja, berupa 59%. Yang kedua dari kalangan para pelajar, kurang lebih 24%, dan yang ketiga populasi umum sebesar 17%. Contoh dari narkoba antara lain heroin, kemudian ada kokain, ketiga ada sabu, yang keempat ada ganja, dan yang terakhir yaitu berupa pil ekstasi, ya. Ciri-ciri perilaku dari pecandu narkoba ini antara lain ada yang malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas rutinnya. Yang kedua, sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Yang ketiga, ada suka mencuri uang di rumah, suka atau T4 pekerjaan dan menggandaikan barang-barang berharga di rumah. Yang keempat, selalu kehabisan uang. Faktor penyebab dari penyalahgunaan narkoba antara lain, yang pertama bisa dari pribadi atau diri sendiri. Maksudnya di sini seseorang itu mau mencoba atau merasakan bagaimana sih narkoba itu. Kemudian yang kedua dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud bisa dari tempat dia bergerombol, dari tempat kondisi lingkungan keluarganya, seperti itu. Dan yang ketiga ada dari kelompok atau sindikat. Artinya seseorang itu memang benar-benar ingin merasakan narkoba. Terus yang keempat, penyebabnya dari keluarga. Maksudnya dari keluarga di sini bisa dari yang tadi dikucilkan oleh keluarga atau kurang mendapat kasih sayang dari keluarga. Nah, silahkan dijawab pertanyaan berikut di lembar jawaban kalian. Apa yang perlu dilakukan menurut pendapatmu untuk berhenti dari narkoba ketika seseorang tersebut sudah kecanduan narkoba? Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara bersikap agar tidak terkena narkoba? Silahkan dijawab ya. Fakta dan perilaku yang terjadi di masyarakat pada zaman sekarang ini, dilihat ada para pelajar yang tawuran, kemudian ada yang ugal-ugalan di jalan raya, kemudian hidupnya hancur, terus kemudian ada juga yang sering bolos sekolah, seperti itu, dan banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian ada juga yang di sekolah itu
para pelajarnya suka mencontek karena sudah saking malasnya dia belajar tanpa pandang bulu, akhirnya dia berperilaku seperti itu. Kemudian yang kedua ada bullying. Apa sih bullying itu? Bullying adalah tindak kekerasan yang didefinisikan sebagai perilaku verbal atau fisik yang sengaja dilakukan secara terencana oleh seseorang atau kelompok orang yang merasa lebih berkuasa terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa tidak berdaya melawan perlakuan tersebut. Seperti itu. Nah, tindak kekerasan apa? Tindak kekerasan atau bullying itu merupakan salah satu faktor yang mengancam tumbuhnya budaya positif sekolah dan iklim sekolah yang kondusif. Bentuk-bentuk bullying itu seperti apa? Nah, secara verbal biasanya dilakukan dengan memanggil nama dan dengan nama jelek, kemudian mengolok-olok ras atau etnis, bisa suku, bangsa, agama, selanjutnya mengolok-olok bentuk fisik, mengejek kemampuan, mengumpat, membentak, dan perilaku verbal lainnya yang memang disengaja untuk mengganggu. Bentuk-bentuk bullying. Bullying secara fisik biasanya dilakukan dengan menendang, ada juga mendorong dengan kasar, menghukum. Dalam artian di sini bisa diartikan push up atau berlari, memukul, menjegal, menginjak kaki orang lain, menjambak, menampar, melempar dengan barang, bisa juga meludahi, memalak, dan lain-lain. Kapan dan di mana bullying itu bisa terjadi? Kebanyakan menurut survei bullying banyak terjadi itu di sekolah. Di antaranya bisa di kelas saat proses pembelajaran, atau saat jam pelajaran kosong, atau saat pergantian antar jam pembelajaran, di luar kelas saat istirahat, saat datang sebelum masuk, atau saat menjelang pulang, dan bisa juga di jalan menuju atau dari sekolah. Dengan cara apa yang dilakukan? Bullying itu biasanya dapat dilakukan bisa secara langsung atau face to face, baik individual ataupun secara kelompok. Bisa juga melalui media. Media dalam artian di sini adalah bisa media sosial seperti Facebook, WhatsApp, SMS, email, dan lain-lain. Siapa pelaku dari bullying ini? Ya, salah satunya bisa dari teman sekolah, orang yang tidak dikenal, tenaga kependidikan di sekolah, guru, orang tua, saudara, dan lain-lain. Karakteristik individu yang potensial menjadi korban bullying itu antara lain dia memiliki sifat yang sulit bergaul atau canggung, kemudian kurang percaya diri, siswa pandai atau kurang pandai, ada cantik, ganteng, atau sebaliknya, siswa yang dianggap pelit, tidak mau memberikan contekan, siswa yang berpenampilan lain atau bubar, mempunyai logat bicara tertentu, bisa gagap ya dalam artian di sini, siswa dengan ekonomi yang tidak baik atau baik. Jika dikaitkan dengan perlakuan orang tua, anak-anak korban bullying adalah anak-anak dari orang tua yang cenderung terlalu melindungi atau bisa dikatakan overprotective dan selalu mengkhawatirkan atau terlalu mencemaskan anak. Ini berdasarkan dari pendapat Sandrock tahun 2004 dalam bukunya yaitu 354 halaman 350.
Jika dikaitkan dengan perlakuan orang tua, antara lain itu anak-anak pelaku bullying adalah anak-anak dari orang tua yang cenderung otoriter, kemudian berperilaku kasar, menolak kehadiran anak, atau terlalu permisif terhadap perilaku agresi anak. Ini juga pendapat menurut Santrop dalam bukunya tahun 2004 yang terkutip pada halaman 354. Ada juga anak-anak pelaku bullying itu sangat agresif, cenderung akan menjadi pelaku kenakalan remaja dan pelaku tindak kekerasan serta terjebak dalam tindakan kriminal. Dampak perilaku dari bullying antara lain yang pertama ada dampak fisik yang bisa dirasakan, bisa sakit kepala, sakit dada, sakit luka, memar, luka tergores, bisa luka tergores benda tajam, dan sakit fisik lain. Pada beberapa kasus dampak fisik akibat bullying bisa menyebabkan kematian. Terus bagaimana dampak dari psikologis seseorang jika mendapat perilaku bullying dari teman-temannya? Dampak psikologisnya antara lain kesejahteraan psikologis menurun, adaptasi sosial menjadi semakin buruk, mengalami emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam atau cemas, namun merasa tidak berdaya menghadapinya. Dampak yang lain itu juga tidak kekerasan di sekolah atau ingin pindah atau keluar dari sekolah, sering tidak masuk sekolah, perasaan rendah diri makin bertambah, kemudian prestasi akademik pun pastinya akan terganggu. Usaha apa sih yang dilakukan dari pihak sekolah? Yang pertama bisa intervensi, yaitu pendekatan direct versus indirect, artinya pendekatan tanpa menyalahkan atau no blame approach. Contoh pada kasus seseorang peserta didik sering berkata atau bertutur tidak santun, tidaklah baik jika guru langsung menyalahkan peserta didik, tapi semua warga harus belajar introspeksi diri. Yang kedua harus sistematik. Nah, pihak siswa, pelaku, korban, terus kemudian ada pembantu pelaku, pembela korban, dan siswa bertransgender. Nah, dari pihak sekolah sendiri itu juga pihak orang tua maupun masyarakat sekitar. Usaha lainnya yaitu put in the door strategy, prosedur untuk menciptakan kepatuhan di mana peminta memulai dari sebuah permintaan kecil. Apabila permintaan itu dipenuhi, kemudian meminta lain yang lebih besar dan seterusnya sehingga tujuannya tercapai. Pendekatan ini memerlukan intervensi dari kepala sekolah. Kepala sekolah adalah kunci utama dari intervensi. Bisa juga itu buat diagnosa masalah bullying secara objektif dari penelitian dan di cross check dengan data sekolah guru BP. Kemudian ada juga intervensi yang dirancang bersama pihak sekolah. Sebaiknya menggunakan no blame approach dan bersifat jangka panjang. Mencegah dan mengatasi tindak kekerasan dalam bullying itu antara lain bisa dilakukan dengan cara kembangkan suasana sekolah yang humoris, kemudian kembangkan budaya yang positif, kembangkan dan tegakkan aturan sekolah,
kembangkan hubungan positif antar warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa, dan juga dengan masyarakat sekitar. Bisa digambarkan seperti ini. Bisa juga dilakukan dengan cara orang dewasa, baik itu guru, orang tua, dan masyarakat dewasa, perlu memberi tauladan dengan tidak menampakkan perilaku kekerasan. Terus kemudian, sertakan program anti-bullying di sekolah, lembaga peribadatan, dan kegiatan kemasyarakatan di mana remaja itu dilibatkan. Dari guru dan orang tua perlu waspada jika pakaian seragam sekolah robek atau rusak. Kemudian pulang sekolah kelaparan meskipun telah dibawakan bekal makanan atau uang, mungkin bekal dan uang jajan dirampas. Kemudian ada yang bersikap bersedih, menangis, marah-marah, atau uring-uringan, prestasi belajar menurun dan sulit berkonsentrasi. Yang bisa dilakukan guru dan orang tua antara lain itu anak menjadi pendiam, mengurung diri, penakut dan cemas, sering membawa barang-barang tertentu sesuai permintaan perilaku bullying. Anak-anak menjadi kasar dan dendam dan melakukan perilaku bullying pada orang lain. Untuk mengenai soal bullying atau soal tindak kekerasan, silahkan jawab di buku catatan MPLS kalian dari pertanyaan berikut. Yang pertama, perilaku apa saja yang termasuk tindak kekerasan yang kalian ketahui di sekitar kalian? Yang kedua, bagaimana pendapatmu jika kamu mengalami tindak kekerasan terjadi di sekolah? Kemudian, apa perilaku apa yang akan kamu lakukan untuk mencegah bullying itu? Oke, silahkan dijawab ya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya mengenai anti narkoba dan anti bullying. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.